Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Internet of Things, Bapak Dr. Ari Gunawan. Perkenalkan, nama saya Salwa Alia Rahmah dari Program Studi Bisnis Digital Universitas Nasional. Atau saya biasa dipanggil Wawe. Hari ini, jadi Wawe tuh mau ajak kalian untuk membahas nih sesuatu yang seru di bidang teknologi. Kita kan sering denger ya soal IoT. Tapi kalian tahu nggak sih kalau IoT itu nggak bisa berdiri sendiri? Di video ini, Wawe akan membedah nih materi tentang ekosistem teknologi pendukung IoT, khususnya di materi bab 3. Yuk, kita bahas sama-sama. Jadi, yang pertama itu ada Big Data. Nah, kalian harus bayangin nih, jutaan sensor IoT itu di seluruh dunia ngirim data 1 milidetik. Sebenarnya kan data ini kan masif banget ya. Yang biasa tuh kita sebut tsunami informasi. Di bisnis digital, data mentah ini tuh nggak berguna kalau cuman disimpan. Nah, Big Data Analytics ini hadir buat nyaring data menjadi data insight. Misalnya, ada sebuah e-commerce, dia tuh bisa tahu kapan barang itu bakal laku cuman pakai dari pola analisis. Dia tuh polanya pakai sensor cuaca dan tren pasar secara real time. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, terus gimana perangkat itu jadi pinter ya? Jawabannya, ya AI atau Artificial Intelligence. Jadi kalau misalkan IoT itu, indera kita nih seperti mata, kulit. Nah, sedangkan AI itu otaknya. AI IoT itu membuat mesin bisa belajar. Contohnya di industri nih, ada AI itu bisa mendengar suara. Mendengar suara dari mana? Melalui sensor akustik. Apa itu sensor akustik? Jadi kalau misalkan ada suara nih, gitu. Jadi misalkan suara yang nggak dikenalin, suara misalkan barang jatuh, atau misalkan ternyata ada sesuatu yang mesin ini nih nggak bisa kedeteksi. Dia tuh bisa langsung mendeteksi indikasi nih, indikasi apa masalah sebelum adanya kerusakan itu. Nah, poin ketiga ini nih yang sering banget keluar di ujian, yaitu bedanya cloud dan edge computing. Cloud itu pusat penyimpanan raksasa di internet. Tapi, cloud itu punya masalah nih. Apa masalahnya? Masalahnya itu dia tuh di latensi. Jadi latensi itu sebenarnya jeda waktu. Makanya muncul edge computing. Edge itu kan pemrosesan data yang dilakukan secara beriringan nih dengan sensornya. Dia tuh dekat sama sensor kalau edge computing itu. Nah, kenapa penting? Coba kalian bayangin nih. Ada sebuah mobil otonom atau self-driving car. Jadi suatu saat ada orang lagi nyebrang. Nah, mobil itu kan nggak bisa ya nunggu instruksi cloud dari jauh. Jadi kalau cloud itu kan sensornya jauh ya, servernya jauh. Mobil itu harus ngerem detik itu juga. Nah, disinilah fungsi edge computing. Jadi edge computing ini berperan buat ngasih respon secepat kilat. Terakhir, soal keamanan. Nah, balik lagi nih guys. Jadi soal keamanan itu kan penting ya. Nah, kenapa penting? Karena IoT itu kan rawan diretas ya. Kita harus punya nih, solusinya apa? Nah, solusinya apa? Blockchain. Dengan pakai blockchain, data IoT itu kan immutable ya. Jadi alias tuh dia tuh nggak bisa dimanipulasi. Setiap data ini kan dikunci. Pakai namanya kriptografi, hashing, dan Merkle root. Jadi kalau misalkan ada yang mau nakal ngerubah data suhu, gudang farmasi, jadi sistem itu kan bisa langsung tahu nih. Nah, ini dia yang ngejamin integritas data dalam bisnis digital. Jadi kesimpulannya IoT itu kan sinergi besar antara data, kecerdasan AI, kecepatan edge, dan keamanan blockchain. Kita tuh harus paham ekosistem ini
Untuk apa? Untuk kita biar tahu apa yang harus kita lakukan dan kita harus membuat sebuah inovasi. Karena IoT ini sudah menjadi kunci untuk keberlanjutannya sebuah bisnis. Sekian penjelasan dari Wawe. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman jadi lebih tahu dan jadi lebih mudah untuk memahami apa itu IoT, apa itu edge computing, apa itu tadi sekilas kita membahas tentang marker root, hashing, atau perbedaan cloud dan edge computing. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Bye.